Inilah Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Pendengar, investasi emas dianggap sebagai solusi investasi yang paling aman karena pergerakan harga emas sangatlah dinamis dan secara umum harga emas dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. PT Emas Antam Indonesia atau EAI merupakan anak perusahaan Antam yang bergerak di bidang bisnis emas retail. Nah, ingin tahu lebih lanjut mengenai EAI, apa saja brand yang dimiliki dan bagaimana bisnis perusahaannya, serta inovasi terbaru apa yang diluncurkan EAI ini? Mari ikuti pembahasannya bersama Vice President Operation PT Emas Antam Indonesia Eko Puji Santoso. Saya Surya akan bersama Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi Pak Eko, apa kabar? Halo, selamat pagi Pak Suryo, selamat pagi pemirsa Ersinta semua. Baik, Pak Eko, pagi ini kita membahas investasi emas ya Pak Eko ya? Siap, baik Pak. Ini bahasan yang luar biasa dan super keren, investasi masa depan yang sangat menjanjikan Pak Eko ya? Betul Pak. Oke. Ya, nah Pak Eko, mungkin kita bisa mengawali apa itu PT Emas Antam Indonesia Pak? Oh iya, baik. Terima kasih Pak Suryo atas kesempatan yang diberikan. Jadi kami di PT Emas Antam Indonesia ini, kami merupakan anak perusahaan dari PT Antam Tbk. Jadi kami diberikan mandat untuk fokus pada bisnis retail emas PT Antam. Jadi latar belakang pembentukan dari PT Emas Antam Indonesia ini adalah didasari atas kebutuhan, jadi ingin meningkatkan kualitas kita dalam melayani pelanggan kita, khususnya di retail emas. Jadi kami fokus menjadi distributor resmi bagi Antam. Jadi kami mengelola butik official di marketplace, di beberapa marketplace yang ada di Indonesia. Kemudian juga kami diberi mandat untuk memegang lisensi merek Antam. Jadi kami berhak untuk memakai nama Antam pada saat kami melakukan branding atau memasang logo Antam di produk-produk family dari PT Antam sendiri. Kemudian juga kami sejak tahun 2021 mengembangkan produk yaitu brand, yaitu emas kita dan Kencana. Emas kita berfokus pada emas batangan dari kemasan mikro mulai 0,1 hingga 100 gram. Kemudian juga kita memiliki produk yaitu Kencana yang merupakan produk dari perhiasan emas dengan kadar 99,99%, sehingga ini diharapkan menjadi lifestyle investasi yang baru. Jadi kita bisa berinvestasi sekaligus memakainya sebagai bagian dari lifestyle kehidupan kita, sebagai perhiasan. Seperti itu Pak Surya. Terima kasih. Iya. Jadi prospeknya cukup bagus juga Pak ya, dari tahun ke tahun ya Pak Eko ya? Oh iya, dari tahun ke tahun bisnis kami terus bertumbuh ya. Dari awalnya kami di tahun 2021 fokus pada emas mikro, jadi kemasan 0,1, 0,2 dan perhiasan. Sampai saat ini alhamdulillah brand emas kita dan Kencana ini sudah diterima, bahkan menurut survei itu kita sudah berada di peringkat ketiga ya. Di mana peringkat satunya emas Antam sendiri, LM, yang merupakan produk premium kami juga di Antam. Kemudian ada brand lain dan kita di peringkat ketiga. Seperti itu. Iya, baik. Nah, awal terbentuknya EAI ini bagaimana Pak Eko? Historically EAI sebenarnya perusahaan baru tapi lama Pak sebenarnya. Jadi kami itu sebenarnya dulunya adalah perusahaan yang bergerak di bisnis nikel. Nama sebelumnya dari PT Emas Antam Indonesia itu adalah PT Antam Jindal Stainless Steel. Jadi kami dulu ditugaskan untuk bergerak di bidang stainless steel. Kemudian karena ada permasalahan internal, investasi yang tidak jadi masuk dan pengelolaan yang berbeda, akhirnya direksi memutuskan untuk merubah haluan atau bisnis dari AJSI menjadi ke bisnis emas, sekaligus kemudian berubah nama menjadi PT Emas Antam Indonesia. Jadi historically PT Emas Antam Indonesia itu dimulai sejak September 2021, tetapi secara perusahaan sebenarnya dari tahun 2008 kita sudah berdiri. Iya,
Baik, nah tujuan utama dari AEI ini apa nih Pak? Tujuan kita utamanya adalah kita ingin fokus di bisnis retail. Jadi kita menjadi operator bagi induk kita PT Antam untuk fokus dalam meningkatkan layanan kepada pelanggan di bisnis retail. Kemudian juga kami diberi mandat untuk terus mengembangkan inovasi bisnis proses yang baru, kemudian juga inovasi-inovasi lain yang intinya memberikan kemudahan pelanggan dalam melakukan yang ingin berinvestasi emas. Di fokus kita di retail. Iya, Pak, kalau bentuk-bentuk dari emas yang ditawarkan oleh Emas Antam Indonesia ini apa? Bentuk investasinya, yang pertama investasinya berbentuk emas batangan, yaitu emas pecahan mulai dari 0,1 gram hingga ke 100 gram. Kemudian produk lainnya adalah perhiasan dengan kemasan dengan kemurnian 99,99%. Jadi perhiasan yang memiliki kemurnian emas setara dengan emas. Dulu investasi perhiasan dengan tingkat kemurnian seperti ini sulit dilakukan karena sifat emas murni kan lunak, Pak Suwiryo. Jadi untuk dibentuk langsung menjadi perhiasan itu sedikit mengalami kendala. Cuman kita berhasil melakukan inovasi sehingga memungkinkan bahwa perhiasan dengan tingkat kemurnian 99% ini tetap bentuknya tetap bisa seperti perhiasan biasa, tetap elegan, kemudian juga nyaman dipakai dan mungkin tidak cepat rusak atau seperti apa, tetapi memiliki kemudian seperti emas batangan. Nah, ini inovasi kami seperti itu. Iya, dan inovasi itu akan terus berkembang ya Pak Eko ya? Ya. Oke. Untuk platform sendiri juga mungkin saya tambahkan sedikit, untuk platform sendiri kita juga udah di marketnya kita sudah cukup bervariasi Pak, mulai dari marketplace, kemudian juga terbaru kami melakukan launching bersama partner, launching aplikasi ya, sehingga pelanggan bisa langsung memesan melalui aplikasi resmi dari perusahaan. Iya, kalau perkembangan AI di sektor bisnis perusahaannya bagaimana Pak Eko? Perkembangan bisnisnya kami bersama partner memang terus mengembangkan celah-celah pasar baru terkait dengan pemasaran dari produk emas ini. Jadi kita meningkatkan channel-channel penjualan kita baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Kemudian juga kami aktif terus memperkenalkan produk emas kita dan kencana ini kepada masyarakat ya, sehingga masyarakat memiliki alternatif dalam investasi logam mulia di Indonesia. Iya. Kalau brand yang dimiliki AI apa saja Pak? Mungkin bisa dijelaskan masing-masing produk atau brandnya. Jadi AI pertama kita masih menjadi distributornya Antam. Jadi kita juga menjual produk emas merek Antam LM, produk LM kita masih menjual melalui marketplace. Kemudian yang kedua kami memiliki brand sendiri juga, melahirkan brand sendiri yaitu emas kita. Emas kita ini emas pecahan 0,1 hingga 100 gram. Emas kita ini sebenarnya merupakan singkatan Pak Surya. Jadi emas kita itu emas kebanggaan Indonesia, terpercaya dan aman. Kemudian juga ada brand Kencana. Brand Kencana ini adalah brand perhiasan seperti saya jelaskan sebelumnya. Jadi dua brand inilah yang kami kembangkan dan alhamdulillah sampai saat ini kami sudah berhasil mencapai peringkat 3 ya, berdasarkan survei. Jadi ada emas batangan, ada emas perhiasan juga ya Pak Eko ya? Ya, betul. Itu cara mendapatkannya bagaimana Pak Eko? Cara mendapatkannya sekarang ini cukup mudah ya. Jadi kita bisa mendapatkannya secara offline di toko-toko emas, kemudian juga ada di partner kami Harta Jenata Store. Di situ juga tersedia produk emas kita dan Kencana. Kemudian juga secara online, baik melalui web emas kita. Saat ini kita juga sudah mengembangkan aplikasi emas kita juga. Kemudian juga di marketplace yang ada di Indonesia, hampir semuanya kita ada channel penjualan di situ. Seperti itu, Pak Surya. Oke, jadi tidak ada secara khusus toko
yang ditunjuk oleh Emas Antam Indonesia Pak ya untuk menjual ini ya? Memang untuk penjualan produk ini yang melakukan memanage penjualan adalah partner kami, yaitu PT Harta Dinata Abadi. Itu memiliki hak eksklusif untuk memasarkan produk emas kita dan kencana. Tetapi PT Harta Dinata sendiri juga bekerja sama dengan pihak ketiga yang lain, dengan reseller, dengan toko-toko emas di Indonesia untuk memasarkan produk emas kita dan kencana ini. Oke. Jadi memang ada reseller-resellernya juga ada ya Pak Eko ya? Ada. Oke, baik. Pak Eko, kita jeda sejenak Pak Eko, nanti kita lanjut di segmen berikutnya Pak Eko ya. Ya, kalau ada pendengar yang ingin bertanya boleh Pak Eko? Siap, silakan Pak. Dengan senang hati. Baik. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya langsung mengenai investasi emas yang ditawarkan oleh Mas Antam Indonesia, silakan nanti Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda di 021 5869 SMS WhatsApp di 081 180 6543. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Hai pendengar, tahukah kamu PT Emas Antam Indonesia atau EAI merupakan anak perusahaan PT Antam Tbk yang bergerak di bidang bisnis emas retail. EAI juga merupakan distributor resmi Antam dan pemegang lisensi merek Antam. EAI adalah pemilik dari brand emas kita untuk emas batangan dan kencana untuk perhiasan. Dalam proses pemasarannya, EAI bekerja sama dengan PT Harta Dinata Abadi Tbk. Jadi, buat kamu yang ingin berinvestasi emas, pastikan untuk membeli emas kita dan kencana. Emas kita dan kencana saat ini tersedia di lebih dari 170 toko Harta Dinata Abadi, juga tersedia di Tokopedia, Shopee, Bank Syariah Indonesia, dan Alfamart. Info lebih lanjut, cek Instagram Emas Antam Indonesia atau kunjungi website emaskita.id dan hartadinataabadi.co.id. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Pendengar, kami lanjutkan wawancara bersama Pak Eko. Pak Eko Puji Santoso, beliau adalah Vice President Operation PT EAI Emas Antam Indonesia. Silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan terkait dengan investasi di Emas Antam Indonesia, karena ternyata dari penjelasan Pak Eko prospeknya sangat bagus. Dan bisnis ini terus berkembang. Jadi silakan jika Anda juga ingin menjadi bagian dari bisnis emas Antam Indonesia, silakan di 0215869000. Pak Eko, kita lanjut ya Pak Eko ya. Kita lanjut. Baik. Nah, inovasi terbaru apa saja yang diluncurkan oleh emas Antam Indonesia Pak Eko? Jadi pertama di produk emas kita ini kita sedikit berbeda dengan kompetitor kita ya. Kita mencoba memberikan alternatif investasi yang dengan tampilan atau kemasan yang berbeda. Yang tujuannya tentunya untuk memudahkan pelanggannya. Jadi kalau di emas batangan yang beredar, produk investasi emas batangan yang beredar saat ini kan kemasannya tertutup, tersil rapat ya, karena dikhawatirkan adanya pemalsuan dan sebagainya. Nah, di produk emas kita ini kita tampilkan produk yang unik di dalam packagingnya, di mana packagingnya tersebut dapat kita buka, Pak Suwiryo. Jadi kita bisa buka, kita bisa pegang emasnya, kita bisa sentuh, kita bisa lihat tanpa khawatir emas tersebut akan dipalsukan. Kenapa? Karena kita memasang proteksi di dalam emas batangannya. Jadi tidak hanya di packagingnya, tetapi di dalam emas batangannya. Dan ini yang pertama di Indonesia. Iya, baik. Kita sapa pendengar dulu Pak. Ada Pak Sukron di Cipete. Pak Sukron, silakan Pak Sukron. Halo. Ya, silakan Pak. Iya, saya sering dengar istilah ada emas sepuhan, itu maksudnya apa ya? Emas sepuhan. Oh. Iya. Maksudnya saya sering dengar istilah itu gitu. Itu maksudnya apa, tolong dijelaskan. Itu saja Pak Sukron. Ya, masih. Baik, terima kasih Pak Sukron di Cipete. Kemudian dari Pak Indra di Jakarta, bagaimana dengan bisnis emas? Nah, ini emas batangan ya. Emas batangan, apakah sama dengan emas perhiasan Pak prospeknya? Nah, silakan ditanggapi Pak Eko. Terima kasih. Baik, mungkin saya tanggapi dulu dari Pak Sukron yang dari Cipete ya. Ya. Terima kasih Pak pertanyaannya Pak. Jadi emas sepuhan itu sebenarnya emas istilahnya itu sepuhan itu dilapisi berarti Pak. Jadi
sebenarnya mungkin bahan bakunya mungkin emas kadar rendah atau perak, kemudian dilapisi atau dalam istilah teknisnya di plating oleh lapisan emas yang sangat tipis, sehingga secara tampilan dari luar itu kelihatan mirip seperti emas asli gitu. Mirip saja Pak ya? Ya, mirip tapi bukan emas. Itu kadang logam biasa kuningan misalnya terus dispu gitu ya? Ya, dilapisi istilahnya. Dilapisi. Ya. Jadi mirip sekali emas Pak, tapi dia luntur. Ya itu harus hati-hati ya. Jadi memang itu harus hati-hati juga. Kalau sebenarnya tujuannya untuk di perhiasan lumrah ya, seperti itu. Cuman kalau untuk investasi ya harus hati-hati. Jadi perlu dipastikan apakah itu memang murni atau tidak. Nah, untuk memastikannya sebenarnya bisa datang ke toko emas atau bisa datang ke toko kami di Harta Jinata Store juga. Kami bisa deteksi apakah itu asli atau enggak. Betul. Silakan mungkin dari Pak Indra ya, dari Jakarta ya. Terima kasih Pak Indra. Jadi prospek investasi emas batangan atau emas perhiasan. Jadi kalau kita mesti kategorikan dahulu Pak ya. Kalau emas perhiasan yang beredar saat ini kan campuran antara emas dan perak. Tentunya secara harga, secara kestabilan juga akan berbeda dibandingkan dengan produk emas batangan yang merupakan emas murni. Tapi bagaimana dengan perhiasan yang bentuknya emas murni? Bisa saya katakan bahwa prospeknya sama. Karena apa? Harga jual kembalinya mirip, harga buybacknya sama. Kemudian walaupun emas memiliki karena tingkat kerumitan dan tingkat produksi yang lebih rumit ya, lebih kompleks, dimana mungkin harga belinya akan sedikit lebih mahal, tetapi tidak mengapa karena jaminan buybacknya setara dengan emas batangan. Jadi secara prospek menurut saya sama. Secara prospek sama saja ya. Kalau emas perhiasan mungkin sebagian gampang bosan begitu ya karena modelnya begitu ya. Tapi kalau emas batangan betul-betul investasi yang memang ini berharap keuntungan yang selalu meningkat setiap tahunnya, kira-kira begitu ya Pak Eko ya? Ya, betul Pak Surya. Oke, baik. Nah Pak Eko, mengapa sih kita harus memilih emas Antam Indonesia Pak untuk berinvestasi emas? Ya, pertama seperti value kami juga yang ingin menciptakan ingin memberikan pelayanan yang terbaik, ingin memberikan keamanan dan terpercaya kepada pelanggan. Jadi kami menjaga kualitas emas kita ini setara dengan emas Antam. Jadi dari mulai bahan bakunya kita melakukan verifikasi, kemudian standarisasinya, kemudian juga dari sisi beratnya pun kami menimbang satu persatu nih Pak Surya, memastikan bahwa emas ini timbangannya tidak kurang. Jadi kita pastikan timbangannya selalu lebih, maka kita lebihin sedikit untuk memastikan bahwa pelanggan menerima barang sesuai dengan apa yang dia bayarkan, seperti itu. Jadi yang bisa kami pastikan seperti itu Pak Surya. Ya, dari interaktif pertanyaan melalui YouTube ada Nita, berapa Pak harga emas sekarang? Kemudian apakah bisa beli emas kita secara offline? Silakan. Kalau harga emas sekarang ya, karena harga emas sekarang lagi naik sih berkisar 900 hingga 1 jutaan ya sekarang ini ya per gramnya. Nah, tadi yang kedua tadi apakah bisa beli secara offline ya? Ya, misalkan posisi di Jakarta bisa di Pasar Cikini pun tersedia, di toko-toko emas di Pasar Cikini ada. Kemudian juga misalkan t-shirt ke websitenya Harta Jinata Abadi, di situ terdapat toko-toko resmi dari Harta Jinata Abadi, di situ pun juga bisa melakukan pembelian secara offline di toko ACC, di Harta Jinata Abadi Store, ataupun jaringan-jaringan rekanan dari Harta Jinata Abadi juga tersedia. Jadi cukup banyak sih sebenarnya channelingnya secara offline. Atau di pameran-pameran, di sini kami ada hadir juga di pameran-pameran. Pamerannya itu di mana saja Pak? Secara berkala juga dilakukan. Ya, jadi kami rutin datang ke kota-kota yang mungkin belum ada toko resminya, misalkan ke Bogor, ke Bekasi, atau ke tempat kota-kota lain di area di Jawa maupun di Sumatera. Jadi kami juga melakukan rutin pameran. Jadi di mall-mall, mungkin kalau pas di mall-mall mungkin melihat ada logo emas kita dan rencana di situ biasanya juga sekaligus menjual produk-produk tersebut. Iya.
Jadi cirinya ada logonya Pak ya, ada logo emas kita, Ya, disitulah ya, dia jual gitu ya. ya betul Pak. Kalau nggak ada logonya nggak ada di situ Pak. Ya bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Tapi paling paling tidak emas Antam Indonesia ini harga ataupun apa prosentasenya ini jadi ukuran Pak ya, jadi tolak ukur ya. Betul Pak, betul Pak. Jadi karena memang harganya kita juga mengikuti harga dunia ya, karena emas murni kan memang udah ada harga acuannya ya. Jadi ya bisa dijadikan salah satu acuan untuk penentuan harga beli dan harga jual. Misalkan punya emas kita terus pengen menjual ke temennya atau apa ya, bisa melihat referensi harga beli dan harga jualnya, nanti kesepakatannya di mana. Iya. Produk emas kita dan Kencana Pak, selain di Harta Dinata dan juga di toko emas Cikini, di mana lagi Pak yang menjual emas kita dan Kencana ini? Sebenarnya di hampir di kota-kota besar ada Pak? Ada Pak, ada di Semarang, kemudian di Yogyakarta kita juga ada cabang di sana, di Surabaya, terutama Surabaya banyak juga Pak, di mall di Tunjungan Plaza juga ada, kemudian di Bandung itu di Trans Studio Mall juga tersedia di situ. Kalau jalan-jalan sekalian main di Trans Studio mungkin bisa sambil belanja emas kita dan Kencana. Jadi cukup banyak channel kita. Biasanya kan selalu ada ciri tertentu Pak ya yang dimiliki sebuah produk, apalagi emas, menunjukkan misalnya emas Antam Indonesia cirinya di mana begitu, itu kan ada nggak Pak yang seperti itu? Oh ada Pak. Jadi selain kami menyematkan logo emas kita, jadi produk kita sekarang yang emas batangan ini kita lengkapi dengan yang namanya stiker yang namanya Bullion Protect, di mana itu adalah pengaman yang terdapat di emasnya. Jadi kalau emasnya kita lihat mungkin di situ ada seperti dot warna ungu. Nah, itu adalah pengamanan kita, namanya Bullion Protect. Pengamanan tersebut setara dengan pengamanan pada mata uang dolar. Jadi yang membuat pun dari Swiss ya. Jadi itu yang menjadi ciri utama dari produk emas kita ini, Pak. Jadi nggak bisa dipalsukan lah. Kira-kira begitu Pak Eko ya? Ya, betul. Apakah ini hanya selain memang bagian dari proteksi, tetap menjaga keasliannya, juga menunjukkan kualitas, membedakan kualitas emas Antam ya, emas Antam ini dengan produk emas lainnya Pak? Oh iya betul Pak. Jadi pertama tentunya ini adalah untuk memproteksi pelanggan jangan sampai membeli emas yang dipalsukan. Kemudian juga di situ merupakan bukti dari kami bahwa kami telah melakukan verifikasi, kami telah melakukan analisis terhadap emas tersebut dan memastikan bahwa emas tersebut kadarnya memang 99,99% dan beratnya memang sesuai yang tertera pada sertifikat maupun pada emasnya. Iya, Pak, kalau misalnya harga jual ya Pak ya, kalau saya membeli di emas Antam Indonesia, kemudian saya ingin menjual lagi, apakah harga jualnya menyesuaikan dengan harga jual ketika saya menjual harga itu Pak? Oh iya, jadi memang di mekanisme penjualan dan pembelian di emas itu ada yang namanya istilahnya harga jual dan harga buyback. Nah, harga jual dan harga buyback ini menyesuaikan dengan harga market dunia. Jadi misalkan Pak Suwiryo misalkan jual 5 tahun lagi ya, harga jualnya berapa ya? Harga jualnya sesuai dengan harga buyback pada saat 5 tahun itu Pak, bukan buyback yang di awal Pak. Jadi itu disitulah investasi itu ada. Iya. Apakah menghitung juga misalnya susut gitu, harga menyusut atau apa, jumlah volumenya juga menyusut, itu ada Pak hitung-hitungan semacam itu? Oh, kalau di emas karena dia murni jadi tidak ada penyusutan atau penambahan karena dia tidak bisa berkarat, dia tidak bisa jadi tidak berkurang, kecuali memang disengaja dikurangi gitu Pak. Iya, jadi memang disarankan untuk buybacknya itu ya, misalnya menjual kembali juga harus di emas Antam kita ya Pak? Ya betul, untuk memverifikasi mungkin lebih yakin silahkan datang ke toko kami untuk menjual emasnya. Atau bisa juga sebenarnya di toko emas pun banyak yang sudah bisa melayani pembelian emas kita atau penjualan kembali emas kita dan Kencana ini.
Iya. Pak, setiap tahun kenaikannya itu berapa persen, Pak? Persentasenya, Pak, ya, Pak Eko? Eh, Kalau emas ya, kalau emas ini biasanya return investasi per tahun itu di antara deposito dan saham ya. Kalau saham kan di angka sekitar 20%, kemudian deposito di angka 6%, ya, maka masih berada di tengah-tengahnya ya. Oke. Bisa 10 Sekitar persenan lah ya. 10% di atas ya. 10% di atas. Artinya dengan persentase 10% saja ini sudah hitung-hitungannya sudah kelihatan, Pak, ya. Keuntungannya sudah Ya. kelihatan gitu ya. Ya, ini secara rata-rata ya, bisa jadi mungkin Rata. tahun berikutnya mungkin harganya mungkin pas lagi kurang bagus, tapi secara misalkan kita ambil rata-rata 5 tahun per tahunnya seperti itu, Pak. Mm-mm. Kalau rata-rata per tahunnya seperti itu, artinya prospeknya selalu bagus dong, Pak Eko. Iya, ya. Ini kenapa seperti itu, Pak? Mungkin sedikit saya jelaskan juga, karena memang demand dari emas ini selalu meningkat, sedangkan tingkat produksi di emas ini relatif tetap atau malah menurun, Pak. Jadi ketika barangnya sedikit dan demand-nya banyak, tentunya juga harga akan semakin naik ya. Pak, tapi paling banyak para konsumen emas Antam Indonesia itu lebih memilih yang batangan atau yang perhiasan, Pak? Sampai saat ini sih untuk instrumen investasi masih di emas batangan ya. Cuman kami mencoba berinovasi juga di perhiasan murni yang yang dengan tingkat kemurnian tinggi, dan antusiasme dari pelanggan pun cukup tinggi juga sekarang. Mulai dikenal dan mulai ada peningkatan volume penjualan sendiri. Iya. Kalau emas Antam ini mulai dari yang terkecil itu 0,01 gram ya, Pak? Ya, 0,1 gram. Yang mikro ya, Pak? Itu dijual harga berapa, Pak? Saat ini yang 0,1 ya, kalau nggak salah sekitar 120 ribuan, Pak. 120 ribuan ya, 0,1 ya? Iya. Yang karena harga per gramnya sekitar 900 sampai 1 juta ya, Pak? Iya. Oke. Baik. Pak Eko, kita jeda lagi, Pak Eko. Setelah ini kita buka line telepon juga. Kita buka line telepon lagi ke pendengar yang ingin bertanya langsung di 0215869000 atau SMS WhatsApp di 0811806543. Kami masih membahas investasi emas Antam Indonesia yang prospeknya luar biasa. Ya, prosentasenya setiap tahunnya mengalami kenaikannya juga luar biasa. Jadi silakan Anda bisa bergabung untuk menyampaikan pertanyaan secara detail barangkali, karena Anda mungkin ingin berinvestasi di emas Antam Indonesia. Silakan di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Hai pendengar, tahukah kamu PT Emas Antam Indonesia atau EAI merupakan anak perusahaan PT Antam Tbk yang bergerak di bidang bisnis emas retail. EAI juga merupakan distributor resmi Antam dan pemegang lisensi merek Antam. EAI adalah pemilik dari brand emas kita untuk emas batangan dan kencana untuk perhiasan. Dalam proses pemasarannya, EAI bekerja sama dengan PT Harta Dinata Abadi Tbk. Jadi, buat kamu yang ingin berinvestasi emas, pastikan untuk membeli emas kita dan kencana. Emas kita dan kencana saat ini tersedia di lebih dari 170 toko Harta Dinata Abadi, juga tersedia di Tokopedia, Shopee, Bank Syariah Indonesia, dan Alfamart. Info lebih lanjut, cek Instagram Emas Antam Indonesia atau kunjungi website emaskita.id dan hartadinataabadi.co.id. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan Emas Antam Indonesia, masih bersama Vice President Operation PT Emas Antam Indonesia, Pak Eko Puji Santoso. Pak Eko, kita langsung sapa pendengar, ada Pak Bambang di Cilandak. Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Selamat pagi, Mas. Pagi. Oh, ini Pak Bambang Sulistomo ya? Iya. Mas, Silakan. tanya nih sama wadirnya nih. Iya. Silakan. Itu kan BSI kan juga memberikan kesempatan untuk nyicil emasnya Antam ya. Di BSI kan nyicilannya sesuai dengan per bulan, setahun, 2 tahun, apa tergantung besarnya emasnya. Nah, saya mau tanya, itu emas yang dijual oleh Antam itu, kalau kita mau jual lagi di luar negeri, harganya gimana? Apa sama atau enggak dengan
harga luar negeri pada saat itu. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, jika kita investasi Antam, tentunya kan harga tergantung pasaran. Misalnya sekarang 900 sampai 1 juta. Kalau satu saat harganya misalnya 2 juta, terus kita jual lagi ke Antam, mau nggak Antam beli dengan harga jual juta? Nah, itu aja Mas. Terima kasih Mas Firyo, terima kasih Mas Tio. Terima kasih Pak Bambang Sulistomo di Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, silakan. Ini kalau putra pejuang yang bertanya ini detail sekali nih ya Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Bambang ya atas pertanyaannya ya. Pak Bambang dari Cilandak ya. Ya. Jadi memang PSI juga menjadi salah satu rekanan kami Pak, terutama dalam program cicilan emas juga. Nah, terkait dengan pertanyaan di luar negeri ya, kalau emas yang Antam, yang emas LM itu kan memiliki sertifikasi LBM. Jadi sertifikasi LBM itu London Bullion Market Association. Jadi harganya akan sama baik di Indonesia maupun di luar negeri. Harga buyback ya, harga buyback bukan harga penjualan. Nah, menyambung ke pertanyaan kedua juga. Jadi jika beli di Antam harga 2 juta, apakah Antam juga mau membeli seharga 2 juta itu juga? Nah, itu tergantung Pak, kapan jual dan kapan belinya. Kalau misalkan langsung, tentunya ada selisih karena ada harga penjualan dan harga buyback yang kalau langsung dijual ke Antam, ya Antam membeli kembalinya dalam harga buyback, seperti itu. Mas kita pun sama, Mas kita pun juga seperti itu bersama dengan partner. Oke, kemudian Pak Napitu di Bekasi. Pak Napitu, silakan Pak Napitu. Selamat pagi Bapak narasumber yang dari Antam. Ya, selamat pagi Pak Napitu. Sama Bekasi kita Pak. Ya, saya mau tanya gini nih Pak. Jadi memang kebetulan saya kan termasuk pernah begitu ya koleksi pemilik nama LM Antam ya. Cuman begini, mengapa harga jual di pasar ya? Saya pernah lakukan ini di pasar sini. Kalau kita menjual emas Antam dengan emas perhiasan, itu kok selisihnya jauh banget ya Pak per gramnya. Bisa sampai 200.000. Waktu itu kasus saya menjual logam mulia Antam 970. Tapi saya jual juga dalam bentuk perhiasan itu hanya sekitar 750-an begitu Pak. Dan itu pun si tokonya rata-rata tidak mau beli kalau dia biasanya si pemain logam mulia gitu. Dia suruh kita jualnya ke orang-orang semacam pelaku-pelaku yang gak resmi begitu, bapak-bapak gitu. Nah, itu mereka gitu. Itu kenapa ya Pak begitu ini? Jadi yang Pak Napitu alami agak kesulitan untuk menjual produk Antam gitu maksudnya? Ya, yang ininya, yang logam mulia. Logam mulianya, bukan yang perhiasan. Iya, jadi justru dia mengarahkan kita ke orang-orang yang di sekitar toko gitu ya, yang semacam mafia atau apa begitu ya. Sehingga harganya bisa sampai 200.000 Pak. Selisihnya begitu ya. Itu luar biasa juga gitu. Kenapa ya Pak itu? Padahal kan gramnya sama, kualitas ininya juga sama begitu. Itu mohon penjelasan Pak. Kapan ini Pak Napitu? Tahun lalu Pak, ketika harga tahun lalu ya. Ya, makanya waktu itu harganya masih 970. Oh, 970. Sekarang udah sejutaan sekian ya. Iya. Jadi masih itunya 970 harga LM-nya gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Napitu di Bekasi. Langsung ditanggapi Pak Eko. Terima kasih Pak Napitu di Bekasi. Baik Pak, ini sekaligus menjadi catatan kami juga ya terkait emas perhiasan yang kencana ya. Mungkin yang ditanyakan yang kencana itu ya, beli 970 dan kenapa dijual cuma 750 ya. Jadi memang di perhiasan sendiri ini ya kami masih baru di situ. Dan memang untuk channelingnya memang kami saat ini masih fokus pada channeling kita di seratusan distributor resmi kita, seratusan toko kita di outlet. Jadi jika mengalami masalah tersebut, Bapak sebenarnya bisa langsung datang ke toko di Harta Dinata Store ya, di Harta Dinata Store atau di ACC. Di situ pasti akan menerima harga sesuai dengan harga buyback atau sesuai dengan standar harga logam mulia seperti itu Pak. Jadi sangat disayangkan sekali, tapi ini sekaligus menjadi catatan kami Pak. Kami akan fokus untuk membenahi ini, untuk mengkampanyekan ini, sehingga jangan sampai pelanggan dirugikan gitu ya Pak ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan Pak Napitu. Terima kasih. Iya, jadi sekali lagi kalau menemukan hal seperti itu bisa langsung di Harta Dinatanya ya, langsung Pak ya. Ya, bisa langsung ke Harta Dinata Store untuk buyback-nya. Iya.
Jadi ini lebih kepada jaminan sebetulnya, jaminan harga. Ya, betul, Pak. Jaminan harga. Yang kasus seperti ini pernah nggak Pak dialami sebelumnya juga Pak? Pernah dapat informasi maksudnya? Atau baru kali ini? Ya, beberapa memang kita mendapatkan informasi dari pelanggan ya masalah ini, dan kami juga selalu memberikan istilahnya memberikan penjelasan juga, berusaha memberikan edukasi bahwa jika mengalami masalah seperti ini bisa ke Harta Sinata Store untuk buyback-nya. Karena kami menjamin harga beli kembali atas produk-produk kami. Karena memang nature bisnis dari perhiasan biasanya memang kita beli di satu toko ya jualnya di toko tersebut. Itu yang memang agak masih kita harus memiliki strategi khusus ya supaya bisa masih pribadi. Ini kan baru sekitar 100 retail Pak ya yang bekerja sama dengan Mas Antam Indonesia Pak ya? Ya, 100 toko Pak. 100 toko. Oke. Yang di bawah Harta Sinata ya. Kalau reseller ada beberapa lagi reseller yang mungkin memiliki toko sendiri Pak. Ini yang langsung di bawah pengelolaan oleh Harta Sinata Abadi Pak. Ya, hanya 100 toko tadi ya di bawah Harta Dinata. Artinya untuk meminimalisir, mengurangi misalnya yang dialami Panapi itu kayaknya perlu terus mengembangkan Pak. Semakin banyak. Betul Pak. Betul. Kita terus mengembangkan relasi kita, rekanan-rekanan kita sehingga kejadian Pak Napitu ini bisa tidak terulang lagi gitu. Iya, baik. Pak, apalagi Pak yang perlu diketahui oleh masyarakat ya berkaitan dengan investasi di Mas Antam Indonesia? Mas Antam Indonesia ini kami secara operation kami memberikan standar operasi yang sama dengan Antam, sama dengan induk kami. Kita memiliki standar yang sama baik dari cara verifikasi, kemudian cara produksi hingga ke pemasarannya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, dan channel-channel distribusi kami saat ini terus berkembang. Tidak hanya melalui offline, melalui toko-toko emas tradisional, tapi bisa juga melalui skema seperti dengan BSI, skema skema cicil emas, kemudian juga bisa gadai, bisa juga melalui bahkan di Alfamart pun tersedia ya untuk yang kemasan mikro ya. Itu adalah salah inovasi-inovasi yang terus kami lakukan. Kemudian juga di channel marketplace, di Tokopedia, Shopee itu juga tersedia, sehingga cukup memudahkan bagi pelanggan untuk membeli emas kita. Dan buyback-nya itu akan dijamin oleh kita untuk buyback. Dengan catatan di toko-toko di bawah ininya Harta Dinata ya Pak ya, di yang 100 toko tadi ya. Betul Pak. Kalau toko emas biasa misalnya, tapi di situ ada logo Antamnya, itu bisa juga Pak? Bisa juga Pak, asalkan memang dia memang menjual produk emas kita ya. Selama dia menjual produk emas kita ya, ketika dijual kembali emas kitanya, tentunya dia akan menerima. Iya. Pak, selanjutnya pengembangan di sektor bisnis apa lagi Pak berkaitan dengan pengembangan Mas Antam Indonesia ini? Saat ini fokus kami masih di retail Pak, di retail emas dengan dua brand ini, dengan Emas Kita dan Kencana juga kemungkinan juga kami terus meneruskan kerjasama dengan pihak ketiga, baik untuk memudahkan pelanggan, baik misalkan dengan payment gateway, memudahkan metode pembayarannya, maupun juga channeling seperti mungkin perbankan melalui cicilan emas seperti BSI tadi, dan juga channeling yang lain Pak. Baik, kita sapa ada Pak Herman di BSD. Pak Herman, silakan Pak Herman. Ya, selamat pagi Pak. Pagi Pak Herman. Ya Pak, saya kan senang nih berinvestasi emas Antam. Cuman saya mau tanya Pak, kalau misalnya saya mau jual, itu spread harganya berapa ya dengan harga jual dari toko ya? Jadi harga buyback dengan harga jual toko itu berapa spreadnya? Itu saja pertanyaannya Pak. Itu harga jual ketika berapa lama Pak? Berapa lama ini dijual kembalinya? Buybacknya lagi? Misalnya setahun gitu. Setahun begitu ya? Ya.
Oke. Terus yang kedua, saya mau menambahkan aja, ini pengalaman aja. Kalau perhiasan itu kalau kita jual, konsumen jual ya, itu biasanya dipotong ongkos Pak, sekitar 200 sampai 250 ribu, seperti disampaikan Bapak tadi. Jadi selisihnya cukup besar sih. Per gramnya? Per gramnya, iya. Dipotong ongkos ya? Dipotong ongkos Pak biasanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Herman. Ya, dipotong ongkos katanya. Nah, ini gimana nih Pak Eko? Apakah juga sama berlaku di emas kencana atau emas kita? Ya, baik. Terima kasih Pak Herman. Jadi mungkin yang pertama saya jawab dulu ya terkait spread antara toko dengan emas Antam maupun dengan Antam ya. Ini cukup bervariasi ya, antar toko memiliki kebijakan sendiri ya, biasanya tergantung dari negosiasi ya. Tapi biasanya dia berkisar antara harga tengah-tengah antara harga jual dan harga buyback Pak. Menurut pengalaman saya sih sekitar itu biasanya. Mungkin bisa mendekati harga buyback, bisa sedikit di atas kalau memang misalkan dilihat bahwa memang itu memang kemasan terbaru misalkan, atau produknya memang masih baru. Gitu. Kemudian yang kedua tadi terkait perhiasan, mungkin yang dipotong itu bukan yang perhiasan murni Pak ya. Jadi memang kalau yang perhiasan biasa memang ada itu ongkos potongan dan sebagainya. Tapi kalau kencana karena perhiasan emas murni itu tidak ada potongan Pak. Terus diperlakukan sama dengan emas batangan. Beratnya berapa dia ditimbang, harganya akan disesuai dengan harga buyback-nya. Oke, dari Naomi di Pamulang, harga emas perhiasan tentu lebih murah karena sudah dipotong ongkos bikinnya juga ya. Nah, jadi harga emas perhiasan itu tentu lebih murah karena sudah dipotong ongkos bikin perhiasannya. Benar demikian, Pak Eko? Kalau kita di Kencana itu sebenarnya memang harga jualnya yang memang sedikit lebih mahal karena memang mengkompensasi dari ongkos pembuatan perhiasan tersebut. Sementara harga belinya sendiri enggak, Pak. Harga belinya sendiri kalau bisa Bapak cek di website, mungkin untuk lebih mudahnya bisa dicek di website berapa harga buyback-nya Kencana dan berapa harga buyback-nya emas kita, akan sama, Pak. Iya. Pak, websitenya mana sih Pak? Alamat websitenya Pak, mungkin bisa disampaikan. Alamat websitenya maskita.id. Maskita.id ya. Nah, di situ nanti bisa dibandingkan saja berapa harga buyback-nya dan harga jualnya. Iya. Update terus setiap hari, Pak. Itu setiap hari ya, real time ya Pak? Real time. Iya, oke, baik. Kemudian Pak Lukito di Tebet, yang terpenting adalah kita investasi. Nah, kita investasi bijak. Kalaupun investasi emas, jangan buru-buru beli, kemudian beberapa bulan dijual. Ini investasi jangka panjang, sehingga keuntungannya jelas lebih terasa, ya. Benar demikian, Pak Eko? Betul sekali, Pak Lukito, ya. Betul sekali, ya. Seperti itu, Pak. Jadi kalau investasi jangan buru-buru dijual ya, setahun 2 tahun jangan buru-buru dijual jadi, ya Pak. Ini emas ini kan untuk kita sebagai sebagai pengaman kita ya. Jadi ya bukan yang hari ini beli besok dijual, bukan. Pengaman kita misalkan 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi kita memiliki tujuan-tujuan jangka panjang itu bisa kita realisasikan ya. Mungkin kalau boleh saya sedikit berbagi pengalaman ya. Silakan, dulu Pak. juga saya awal-awal sebagai karyawan juga rajin nabung emas itu Pak. Jadi setelah beberapa tahun itu akhirnya beli DP rumah. Mungkin kalau saya nabungnya uang mungkin saya nggak bisa beli rumah juga. Seperti itu. Nilainya inflasinya Pak ya. Panjang ya, betul. Iya, jadi ini pengalaman dari Pak Eko juga, investasi emas gitu ya. Bukan investasi lainnya Pak Eko ya. Investasi lainnya boleh Pak. Karena lebih terasa kalau investasi emas ya. Saya lebih pasti, yang jelas lebih tenang Pak, lebih pasti, lebih tenang. Kita nggak was-was ya. Kalau saham kan besok bisa jatuh berapa persen gitu kan. Ya, itu maksudnya. Yang lain itu maksudnya saham atau yang lain itu forex gitu ya. Oke. Yeah. Nah Pak Eko, kalau investasi emas ya, investasi emas tadi kan sudah disebutkan, misalnya ada emas batangan, kemudian emas perhiasan. Nah, banyak yang menyarankan, misalnya orang punya pandangan kalau mau investasi jangka panjang sebaiknya emas batangan saja. Jangan emas perhiasan gitu ya. Jangan emas perhiasan karena ini pasti akan pengaruh di ongkos pembuatannya, jadi potongannya juga kelihatan gede gitu. Benar nggak Pak Eko?
Ya, ini yang campaign kita, yang selalu kita campaign, Pak, bahwa kita ingin berinovasi di perhiasan yang keluar dari trademark perhiasan, investasi perhiasan yang sebelumnya itu, Pak. Jadi kita membuat perhiasan yang memiliki trademark baru, di mana harganya juga sama dengan emas batangan. Itu yang sekarang ini kita ya, Pak. Oke. Dan itu bisa dirasakan ketika buyback-nya kembali itu kita di toko-toko yang sudah ada kerjasama dengan Antam itu ya? Ya, betul, Pak. Harta Dinata tadi di 100 toko Harta Dinata tadi ya. Ya, karena kalau di luar itu nggak menjamin juga ya, Pak. Ya, betul. Karena memang mungkin juga toko memiliki kebijakan sendiri dan konsumen juga sebenarnya berhak nolak juga. Saya nggak mau jual di sini. Oke, baik. Pak Eko, kita jeda lagi Pak Eko ya. Nanti kita lanjut di segmen terakhir. Dan kami masih buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Kami masih akan lanjutkan wawancara bersama Vice President Operation PT Emas Antam Indonesia, Eko Puji Santoso. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Pagi Pak WS, rumah baru nih. Iya Pak Mandor, tapi pusing. Rumah baru, dindingnya bermasalah. Nah, pas bangun pakai semen apa? Pakai semen yang terkenal itu. Makanya Pak WS, pakai semen merah putih Watersil. Semen pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan teknologi efek daun talas, jadi air tidak merembes ke dalam dinding. Dinding tahan jamur, tidak beralkali, dan besi tulangan tidak berkarat. Nggak perlu tambah pakai pelapis anti bocor lagi. Berarti bisa buat cor-coran juga dong. Bisa banget. Apalagi sekarang semen merah putih ada promo sukses. Bangun sukses tanpa stres dengan promo sukses. Saksemen bawa sukses. Menangkan hadiah rumah, mobil, motor, dan logam mulia diundi setiap bulan lebay. Dapatkan satu kode unik setiap belanja 10 sak semen merah putih atau 5 sak semen merah putih Water Shield. Kirim kode uniknya ke nomor WA 0818254535 dan saksikan pengundian langsung di YouTube Semen Merah Putih setiap akhir bulan selama tahun 2023. Sukses itu punya rumah anti badai plus dapat hadiah lebay. Info lebih lanjut, cek www.semenmerahputih.com. Bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan diskon PBB, pastikan untuk membayar PBB sebelum batas waktu 30 Juni. Untuk cek tunggakan, Anda dapat mengunjungi kantor pajak setempat atau menggunakan fasilitas pembayaran online yang tersedia melalui website pajakonline.jakarta.go.id. Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan PBB. Lewat Pergub nomor 5 tahun 2023, wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB tahun pajak 2023 pada Maret hingga Juni 2023 akan diberikan keringanan PBB sebesar 10%. Selain itu, diskon PBB sebesar 20% dan penghapusan sanksi bagi wajib pajak yang melunasi PBB tahun pajak 2013 hingga 2022 pada Maret hingga Juni 2023. Namun perlu diperhatikan bahwa diskon 10% PBB hanya berlaku sampai dengan 30 Juni. Yuk segerakan manfaatkan kesempatan ini. Bagi yang belum membayar PBB, inilah saat yang tepat untuk mengurus pembayaran tersebut dan memanfaatkan diskon 10%. Melalui pembayaran PBB tepat waktu, wajib pajak dapat memastikan ketaatan mereka terhadap peraturan perpajakan dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Pendengar, kami lanjutkan wawancara bersama Vice President Operation PT Emas Antam Indonesia, Pak Eko Puji Santoso. Pak Eko, kita lanjut Pak Eko ya. Masih sekitar 9 menit lagi Pak Eko. Nah, kita merefresh lagi nih Pak Eko. Apa yang harus menjadi pertimbangan kita dan alasan kuat kita sehingga kita harus berinvestasi pada Emas Antam Indonesia Pak Eko? Emas sebagai instrumen investasi memiliki sifat lindung nilai, Pak. Jadi dapat melindungi aset kita dari penurunan karena inflasi juga. Kemudian juga secara jangka panjang emas ini investasi yang cukup menjanjikan karena memang tren kenaikan permintaan terus meningkat, sedangkan tren supply atau tren penyediaan cenderung konstan atau turun. Jadi secara hukum ekonomi tentunya ketika permintaan lebih tinggi daripada yang memproduksi, maka tentunya berakibat pada kenaikan harga seperti itu. Oke, jadi itu yang juga harus menjadi pertimbangan ya, pertimbangan. Kemudian
prospeknya Pak, prospeknya dalam beberapa tahun terakhir emas kita dan emas Kencana ya, emas kita dan emas Kencana, apakah juga pertumbuhannya itu sangat positif Pak? Oh ya, untuk pertumbuhan tentunya mengikuti dari tren harga emas dunia ya. Jadi memang ketika kita memutuskan di bisnis ini juga kita melihat secara jangka panjang bahwa memang trennya akan terus membaik ya. Dari tingkat penjualan kita pun dari waktu ke waktu selalu meningkat, membuktikan bahwa tingkat kepercayaan konsumen semakin tinggi gitu. Jadi memang secara prospek akan sangat bagus juga. Kita didukung oleh partner yang memiliki jaringan distribusi yang luas Pak. Jadi seluruh Indonesia punya Harta Dinata sehingga memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian atau menjual kembali produk. Baik, kemudian pertanyaan Bu Rohila di Pasar Minggu. Pak, kalau model dari emas perhiasannya apakah kekinian atau gimana Pak? Kayaknya mau nambah koleksi lagi nih Bu Rohila ya. Iya. Banyak yang bertanya seperti itu, Pak. Iya. Jadi memang kita menyesuaikan tentunya ya dengan tren saat ini ya terkait produk emasnya. Hanya saja memang karena ini produk emas murni, jadi kita tidak memasang aksesoris, misalkan kayak batu berlian atau apa, kita tidak memasang di produk emas. Jadi memang pure emas, tapi memang dari sisi bentuk itu sangat apa ya, istilahnya sangat menarik ya. Mungkin bisa sambil dikunjungi website kami Bu di maskita.id, bisa melihat koleksi-koleksi emasnya gitu. Koleksi-koleksi perhiasannya mungkin tertarik, ataupun di marketplace di Tokopedia pun juga ada. Iya. Oke, maskita.id ya Pak ya? Maskita ya? Maskita.id. Nah, pendengar bisa langsung cek ke marketplace-nya di sana, pilihan-pilihan model-model kekinian apa kejadulan sih? Mungkin juga sekalian bisa diberikan input, oh ini modelnya kurang bagus ya, silahkan. Di situ bisa juga ya Pak Eko ya? Iya, bisa. Atau misalnya gini Pak Eko, pesan model seperti ini bisa nggak yang seperti itu Pak Eko? Custom ya, custom. Iya, custom. Kami melayani custom juga, tapi masih untuk perusahaan ya, masih untuk perusahaan. Hanya untuk perusahaan. Tidak menutup kemungkinan kedepannya mungkin bisa ya. Itu salah satu ide bagus juga nih Pak. Iya, oke. Baik, ya ini kan pengembangan bisnis ya Pak Eko ya. Ya, betul, Pak. Kita sapa satu pendengar terakhir Pak Eko, ada Pak Jajang di Jakarta Timur. Pak Jajang, silakan Pak Jajang. Halo, selamat pagi. Pagi Pak Jajang. Iya, Pak, saya mau nanya. Saya tertarik kayaknya ini sama investasi emas ya. Itu caranya gimana ya? Apakah perlu modal besar atau gimana ya? Ini penting ini. Apakah perlu modal besar atau tidak? Baik, nanti ditanggapi Pak Jajang ya. Ya, oke. Pak Jajang di Jakarta Timur. Ada Pak Pak lagi. Pak Jajang tadi sudah. Bu Nita di Pamulang. Bu Nita, ternyata masih ada lagi. Oke, Bu Nita pendengar terakhir. Bu Nita, silakan Bu Nita. Selamat pagi. Pagi Bu. Iya. Pagi. Pak Eko. Pak Eko, apakah harga beli emas kita itu kita harus bayar cicil atau bisa cash? Karena saya pernah beli emas, waktu itu saya belum berpengalaman, saya beli cash, ternyata di suratnya saya dinyatakan beli cicil. Saya sempat protes, katanya nggak apa-apa. Ternyata itu perbedaannya banyak. Waktu itu saya belinya di Pegadaian, Logam Mulia. Dan yang kedua, emas perhiasan itu katanya kan kalau jadi emas perhiasan itu sudah nggak murni karena sudah bisa dibentuk. Oke. Benar kasih. Tidak gitu ya, baik. Terima kasih Bu Nita, langsung ditanggapi dua pendengar, Pak Jajang. Bagaimana cara investasinya Pak? Kemudian Bu Nita tadi, silakan ditanggapi Pak Eko. Ya, jadi terkait dengan berapa sih investasi emas minimal ya? Sebenarnya kalau dari sisi produk, kami sih memiliki yang dari 0,1 yang harganya 100 ribuan tadi hingga ke 100 gram Pak ya. Jadi sebenarnya untuk memulai tidak memulai investasi ini tidak perlu modal yang cukup banyak ya, ataupun mungkin juga bisa ditabung dahulu, misalkan ditabung dahulu sampai mungkin 1 bulan bisa menabung 1 juta,
Kemudian setelah beberapa waktu mungkin bisa dibelikan emas yang secara rutin. Itu juga bisa dilakukan untuk menjawab pertanyaan Pak Jajang tadi. Kemudian Bunita terkait harga beli emas kita ya, apakah cicil atau cash ya? Sebenarnya bisa ya. Kalau di website kami di marketplace itu cash, Bu. Cash. Jadi kita menjualnya secara cash. Jadi kita melakukan pembayaran, kemudian kita mendapatkan produknya. Tetapi di rekanan, misalkan di perbankan atau pegadaian, mereka menyediakan produk memang produk cicil. Nah, kalau ingin membeli cash, sebaiknya memang langsung ke toko atau melalui website atau melalui secara online. Kalau ingin membeli cash, karena memang pegadaian atau perbankan memang fasilitasnya mungkin berbeda, Bu, ya. Memang menyediakannya dari sisi cicil. Gitu. Kemudian juga terkait emas perhiasan tadi, jadi emas perhiasan ini identiknya kan ini ya, emasnya tidak murni bisa dibentuk ya. Sebenarnya itu juga salah satu terobosan kami menciptakan suatu teknologi di mana emas murni ini tetap dapat dibentuk, tetap memiliki keindahan seperti perhiasan lainnya, tetapi itu emas murni. Itu bisa dibuktikan dengan sertifikat yang kami berikan karena di perhiasan itu kami berikan sertifikat yang menyatakan bahwa itu emas murni, dan itu bisa dicek langsung di lab atau di mana kalau memang tidak confident gitu ya. Yang membedakan di Antam ini ada sertifikatnya, Pak ya? Ada sertifikatnya di perhiasannya. Di perhiasan, baik. Singkat Pak Eko dari Anda, Pak Eko, silakan. Saat ini PT Emas Antam Indonesia fokus pada bisnis retail. Jadi tujuan kami adalah untuk meningkatkan layanan terhadap pelanggan. Jadi jangan khawatir, para konsumen mungkin bisa terus berinvestasi emas, dan jika ada keluhan atau ada permasalahan bisa berkonsultasi atau berkomunikasi lewat media-media yang ada di kami sediakan. Baik. Pak Eko, terima kasih sudah bersama kami. Sukses selalu Pak Eko untuk Emas Antam Indonesia, Pak Eko ya. Terima kasih Pak Suryo, sukses selalu Pak Suryo. Selamat pagi pemirsa Sinta. Terima kasih. Pendengar, demikian tadi Vice President Operation PT Emas Antam Indonesia, Eko Puji Santoso. Demikian tadi Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. El Shinta News and Talk. Radio Talk adalah program talk